Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kurnia Pangastuti dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem komputer. Sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Hardware. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Fungsi dari hardware sendiri untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan, dan mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada input device atau unit masukan, yang kedua ada process device atau unit pemrosesan, yang ketiga ada output device atau unit keluaran, yang keempat ada backing storage atau unit penyimpanan, yang kelima ada peripheral atau unit tambahan. Input device atau unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa macam peranti yaitu keyboard, mouse, touchpad, like pen, joystick, dan games pedal, barcode, scanner, kamera, mikrofon, dan headphone, dan graphic pads. Saya akan menjelaskan fungsi dari gambar yang tertera di layar. Yang pertama ada keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua ada mouse. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Yang ketiga ada touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya, unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Yang keempat ada like pen. Like pen adalah printer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Like pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Yang kelima ada joystick dan games pedal. Alat ini biasa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat. Sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Yang keenam ada barcode. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk makanan, minuman, alat elektronik, dan buku. Yang ketujuh ada scanner. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Yang kedelapan ada kamera. Kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar diam atau bergerak. Yang kesembilan ada mikrofon dan headphone. Berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Dengan mikrofon, kita dapat merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat chatting. Yang ke-10 ada graphic pads. Teknologi komputer aided design atau disingkat
menjadi CID dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Setelah menjelaskan tentang input device, selanjutnya ada proses device atau unit pemrosesan. Perangkat keras jenis proses device ini berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada power supply, RAM atau random access memory, kartu grafis atau unit keluaran, prosesor, dan motherboard. Saya akan menjelaskan fungsi dari gambar yang tertera di layar. Yang pertama ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat kita menjalankan program di komputer. Yang ketiga ada kartu grafis atau unit keluaran. Berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Yang keempat ada prosesor. Prosesor ini bertindak sebagai otak perangkat dan memungkinkannya melakukan kalkulasi dan fungsi lain yang terkait dengan pemrograman apapun di komputer. Yang kelima ada motherboard. Motherboard memiliki fungsi utama sebagai pusat penghubung antara perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Antara motherboard dan bagian-bagiannya dapat menghubungkan kode-kode yang akan difungsikan menjadi sebuah kinerja pada perangkat komputer. Setelah menjelaskan tentang prosesor device, selanjutnya ada output device. Output device atau unit keluaran untuk mengeluarkan hasil pemrosesan pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media. Contoh dari output device dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada printer, dan yang ketiga ada speaker. Saya akan menjelaskan fungsi dari gambar yang tertera di layar. Yang pertama ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Yang kedua ada printer. Printer ini berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Yang ketiga ada speaker. Speaker ini berfungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio atau suara menjadi gelombang getaran yaitu berupa suara itu sendiri. Setelah menjelaskan tentang output device, selanjutnya ada backing storage atau unit penyimpanan. Backing storage merupakan media penyimpanan yang disediakan untuk menyimpan berbagai jenis program dan juga file yang memiliki ukuran besar, yakni berbagai jenis program dan juga file yang tak sedang digunakan atau dioperasikan saat itu. Namun nantinya akan dipindahkan ke media penyimpanan utama saat diperlukan oleh user untuk kembali diolah menjadi data yang baru. Contoh dari backing storage adalah hard disk. Fungsi hard disk adalah tempat menyimpan berbagi file. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis hardware yang terakhir, yaitu peripheral atau unit tambahan. Peripheral atau unit tambahan adalah perangkat tambahan yang dipasang pada komputer untuk lebih mendukung komputer. Contohnya ada 2. Yang pertama ada modem. Modem berfungsi untuk melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi, gelombang, pembawa, atau karir sinyal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu, atau seperti media kabel atau udara. Biasanya berupa gelombang sinus. Yang kedua ada kartu suara. Kartu suara ini berfungsi sebagai prosesor audio untuk komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem komputer yang kedua, yaitu software.
Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Fungsi utama software pada sebuah sistem operasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang kelima, fungsi software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi software berdasarkan jenis dan distribusi. Software berdasarkan jenis, ada beberapa jenis software atau perangkat lunak di dalam sebuah sistem operasi komputer. Di antaranya, yang pertama ada application software, perangkat lunak aplikasi. Software ini punya fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contoh application software yang pertama ada Microsoft Office Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang kedua, operation system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen atau fungsi komputer. Contohnya Windows, DOS atau Disk Operation System, dan Linux. Yang ketiga ada programming language atau bahasa pemrograman. Adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contohnya PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Selanjutnya, saya akan menjelaskan software berdasarkan distribusi. Selain jenis-jenis software di atas, ada beberapa software lainnya yang diklasifikasikan berdasarkan distribusi. Antara lain, yang pertama ada freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua ada adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga ada sipware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya, software jenis ini banyak disalahgunakan seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Yang keempat ada open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Yang kelima ada shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dapat dibagikan secara gratis. Biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas. Yang keenam ada malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Yang ketujuh ada firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read-only. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh software beserta fungsinya. Yang pertama ada Google Chrome. Fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua ada Mozilla Firefox. Fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Selanjutnya, yang ketiga ada Microsoft Office Word. Fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Yang keempat, Microsoft Office PowerPoint. Fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. Dan yang kelima, ada Microsoft Excel. Fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Selanjutnya, yang keenam ada format factory. Fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, atau musik. Yang ketujuh ada FCL Media Player. Fungsinya untuk memutar video atau film. Yang kedelapan ada MP3. Fungsinya untuk memutar musik atau lagu.
Yang ke-9 ada Facetune. Fungsinya untuk mengubah, mengedit, atau memotong gambar. Yang ke-10 ada Recycle Bin. Fungsinya untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. Yang ke-11 ada Corel Draw. Fungsinya untuk membuat gambar dan mengedit. Selanjutnya yang ke-12 ada Photoshop. Fungsinya untuk mengedit foto atau gambar. Yang ke-13 ada Opera Mini. Fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang ke-14 ada CCleaner. Fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak perlu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem komputer yang terakhir, yaitu brainware. Brainware disebut sebagai perangkat intelektual karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Hal ini dikarenakan ketiga komponen brainware, software, dan hardware ini saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh brainware. Yang pertama, Nether. Nether yang merupakan pengguna internet secara aktif untuk mencari informasi. Yang kedua, EDP Department. EDP Department merupakan salah satu bagian perusahaan yang dikenal sebagai Departemen IT. EDP Department juga dikenal sebagai pengolah data elektronik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga ada Network System. Network System merupakan sebuah sistem operasi yang tugasnya untuk menangani sebuah sistem pada jaringan komputer. Selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam brainware. Yang pertama, operator komputer. Operator komputer merupakan brainware yang bertanggung jawab menggunakan sistem pengolah data berhubungan dengan komputer. Yang kedua, teknisi. Teknisi adalah salah satu brainware yang bertugas untuk maintain semua perangkat komputer ketika terjadi masalah. Yang ketiga ada trainer. Perlu diketahui, trainer adalah salah satu brainware yang memiliki pengetahuan lebih banyak dan lebih luas. Yang keempat ada konsultan. Konsultan adalah brainware yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan konsultasi atau nasihat. Yang kelima ada project manager. Project manager adalah seorang brainware yang bertugas sebagai pemimpin pada proyek tertentu. Yang keenam ada programmer. Programmer memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat program yang tujuannya adalah memudahkan. Yang ketujuh ada sistem analis. Sistem analis adalah user yang memiliki tugas cukup penting terutama dalam merancang, membuat, mengawasi, dan evaluasi terhadap program. Yang kedelapan ada database administrator. Pada intinya, database administrator adalah brainware yang bertanggung jawab pada semua database. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari brainware. Yang pertama, programmer. Programmer adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program. Yang kedua, administrator. Administrator bekerja sebagai orang yang mengelola sebuah sistem pada komputer maupun jaringan komputer. Yang ketiga ada operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sebuah sistem atau program dan termasuk merawatnya. Demikian pengertian dari sistem komputer. Berikut perangkat-perangkat yang mendukung sistem komputer itu sendiri. Kesimpulan yang bisa diambil adalah sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, dan brainware, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung dan bergantung satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.